Jemaat kekasih Tuhan, putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah penyataan kasih sayang Tuhan kepada umat-Nya dalam waktu yang terus bergulir hingga terus nampak karya Allah. Kita yang tengah menapaki ujung dunia adalah orang yang tak perlu bertanya mengapa harus berjumpa banyak peristiwa. Sebab hari-hari seperti air mengalir dan setiap orang percaya membawa kabar baik penuh harapan. Sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji penyertaannya, marilah petiklah kecapi dan mainkan gambus 10 tali. Tuhan Allahmu adalah yang maha perkasa. Ajaklah semua ciptaan dari segala penjuru, biar utara tetap bergirang, biar selatan menikmati perayaan, timur menceritakan berkat sepanjang umur, dan barat menyanyikan anugerah. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu dibarui setiap hari baru. Seluruh hidup kita haruslah menjadi hidup yang menyongsong datang Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang sebelantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Terambil dari Yesaya 40 ayat 3 hingga 4. Untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, marilah kita berdiri dan menyanyi, "Datanglah Immanuel." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Turunlah atas kita kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus bersama-sama Sang Bapa memenuhi saudara sekalian. Tuhan kiranya menyertai saudara juga. Dengarkanlah nats pembimbing yang menjadi dasar dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85, Kung Song Song bagaimana? Jemaat yang terkasih, mari kita untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing dan dengan kerendahan hati mengakui bahwa selama ini kita begitu larut dalam kesibukan hidup kita, sehingga kita lupa untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami tidak sungguh-sungguh dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami tidak berjaga-jaga dalam menanti kedatangan-Mu. Perbaharuilah hidup kami dan siapkanlah hati kami agar layak menyambut Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau membuang dosaku.
Bapak Ibu, mari kita dengarkan berita anugerah firman Tuhan bagi mereka yang dengan segala penyesalan dan kesungguhan hati datang dan memohon pengampunannya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Mari kita untuk memuji Tuhan dari PKJ 126. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Jemaat, marilah kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kita dengarkan dari firman-Nya dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Jemaat yang terkasih, untuk meresponi petunjuk hidup baru, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dengan sungguh dan tulus untuk menyambut pemberitaan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan semesta alam yang kami kenal, yang kami imani dalam Kristus Yesus,
tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi Engkau tahu betapa terbatasnya nalar dan pikiran kami. Kami mohon Engkau taklukkan kami dengan kuasa Roh-Mu. Dan oleh hikmat dan kuasa, oleh tuntunan Roh Kudus, kami mengerti, kami memahami apa yang kami baca, dan Roh-Mu menggerakkan kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang terkasih, untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga 11, dilanjutkan Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga 8. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita untuk bangkit berdiri. Kita untuk membaca secara berbalasan. Kami akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang genap. Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga 11 demikian. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti orang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita lanjutkan untuk pembacaan terambil dari Markus pasal 1 ayat 1 hingga 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus
Anak Allah, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Jalan Bapa. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Maranatha. Jemaat dipersilakan kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Minggu Advent yang kedua. Ibadah Minggu Advent yang kedua ini diberi tema menyiapkan jalan dan mewujudkan pertobatan. Jadi saudara-saudara, mewujudkan pertobatan itulah salah satu kita mempersiapkan jalan. Jalan yang dimaksud tidaklah jalan secara material yang dimaksud, tetapi sebenarnya hidup kita, seluruh kehidupan kita yang harus kita siapkan. Oleh karena kehidupan kita yang harus kita siapkan, maka tentu tidak bisa tidak kecuali kita mewujudkan pertobatan itu sendiri. Kekristenan memang terus-menerus membicarakan tentang satu kata yang tidak bisa tidak, yaitu pertobatan. Pertobatan itu sendiri berarti berubah 180 derajat. Apa yang dulu di depan kita sekarang menjadi belakang kita. Jika dulu kita tidak sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, maka sekarang kita semakin setia kepada Tuhan. Metanoia artinya berubah 180 derajat. Itulah arti pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan terus-menerus digaungkan dalam seluruh catatan kitab-kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Teristimewa fase di mana Tuhan tidak berbicara lagi kepada umat manusia. Ada 400 tahun tidak ada suara dari imam, bahkan nabi. Dia berhenti. Fase di mana orang Israel dan dunia mengalami fase kegelapan. Terakhir Nehemia, dan setelah Nehemia tidak ada lagi nabi yang berbicara. Sampai pada perjanjian baru sudah dinubuatkan bahwa ada orang yang akan tampil untuk membicarakan satu peradaban baru, satu tatanan yang terhormat dan lebih mulia.
Ini menggarisbawahi bahwa kehidupan sebelumnya adalah kehidupan yang rusak dan hancur. Karena itu saudara-saudara tidak bisa tidak, khususnya di minggu Advent yang kedua ini, kita diingatkan bahwa pertobatan itu adalah keharusan. Pertobatan itu adalah mutlak bagi setiap manusia, siapapun dia, kaya, miskin, pintar, bodoh, bijak, berhikmat, semua orang harus mengalami pertobatan itu sendiri. Kita tidak bisa berkata bahwa kapasitas, integritas kita sudah mumpuni, tetapi justru itu semua diuji dalam pertobatan yang sejati. Kenapa saudara-saudara? Karena racun yang mematikan, noda yang menodai adalah menganggap diri sudah baik, sudah benar, bahkan sudah rohani. Karena itu saudara-saudara, kita juga melihat di kalangan masyarakat, kaum agamawan sejati banyak pengikut. Mungkin juga para filantropis sudah berkata bahwa saya sudah membawa sumbangan di berbagai tempat, sumbangsi saya dalam bidang sosial. Para politisi sejati berusaha dengan perbuatan-perbuatan, dedikasi mereka kepada masyarakat. Apalagi yang tidak melakukan apa-apa. Apakah itu semua bisa diandalkan? Apakah semua amal itu, apakah semua perbuatan baik itu mengindikasikan bahwa manusia tidak membutuhkan pertobatan? Di pihak lain saudara-saudara, pandemi COVID yang kita alami hari ini sudah berbulan-bulan, sudah 8 bulan, yang telah meluluhlantakkan segala sektor, sehingga harapan untuk sejahtera, untuk kemakmuran hidup menjadi rumit, susah. Adakah ini saudara-saudara? Adakah pandemi ini mengetuk kemanusiaan kita untuk bertobat? Sederhananya mau dikatakan, apakah wabah atau musibah corona ini membuat kita lebih melakukan introspeksi diri, lebih menyadarkan kemanusiaan kita bahwa ternyata kita tidak dapat berbuat apa-apa, ilmu pengetahuan tidak dapat diandalkan, semua usaha-usaha tidak dapat dilakukan. Apakah virus ini membuat kita sadar betapa lemah dan tak berdayanya kita, sehingga kita dipanggil untuk merenungkan dan menaklukkan seluruh diri kita pada kebenaran Tuhan? Bahkan saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat belum menunjukkan perubahan-perubahan yang radikal. Tingkat korupsi di tingkat kementerian, bahkan kita mengalami dalam kepahitan yang luar biasa. Saudara-saudara seiman kita, dusun kecil di Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara-saudara, apa arti semua ini? Apakah kita menganggap bahwa kita bebas dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak perlu ditobatkan? Kesimpulannya, di dunia ini tidak ada ruang yang bebas dari dosa. Jadi saudara-saudara, pertobatan macam apa sebenarnya yang dituntut dalam minggu Advent yang kedua ini? Untuk memperbaiki kerusakan total dalam kehidupan tatanan kita di perhadapan ini, pertobatan macam apa yang dituntut? Setidak-tidaknya saudara-saudara, dalam bacaan kita dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 dan Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita melihat bahwa ternyata pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan secara kebangsaan, secara nasional. Situasi kebatinan bangsa Israel dan bangsa Yehuda butuh penghiburan. Mereka butuh ketenangan. Kenapa mereka butuh dihibur? Kenapa mereka butuh ketenangan? Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga mereka butuh penghiburan.
Penghiburan dari siapa yang bisa mengangkat mereka dari kesedihan, dari kepedihan? Hiburkanlah umatku. Yesaya diutus untuk memberitakan penghiburan sejati di tengah-tengah umat Israel yang sudah rusak, yang hidupnya sudah kacau balau. Martabat mereka runtuh, martabat mereka musnah. Kenapa? Karena mereka telah dijadikan budak oleh bangsa Babel. Mereka diperhamba, mereka diperbudak, makan minum mereka, sakit mereka, makan minum begitu susah, sakit tak ada ya yang merawat mereka. Bahkan mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak layak. Mereka diangkut dari tanah air mereka, dan tanah air mereka, kota Yerusalem, menjadi rata. Bahkan bait Allah, tempat kehadiran Tuhan itu, sudah luluh lantah. Secara politis hancur, secara ekonomi hancur, secara rohani spiritualitas hancur. Itu sebabnya mereka membutuhkan penghiburan. Berapa lama mereka mengalami perbudakan, perhambaan ini? Setidak-tidaknya dalam sejarah kita lihat bahwa bangsa Israel ini mengalami situasi yang paling mengerikan selama kurang lebih 70 tahun. Kepahitan dan sengsara sempurna sekali. Mereka ditawan oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Tidak punya harga diri, tidak punya martabat. Itu sebabnya penting bagi Yesaya untuk mengingatkan mereka, memberitahukan tentang berita kelepasan, bahwa akan ada pembebasan yang bisa membebaskan kalian dari penderitaan ini. Tapi sebelum ke sana tentu pertanyaannya, mengapa mereka mengalami ini semua? Ini semua terjadi karena secara sadar para pemimpin bahkan rakyat bersatu padu meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita melupakan Tuhan, ketika kita membelakangi Tuhan, maka yang akan ada di depan kita, martabat kita, harga diri kita, itu akan musnah, akan runtuh. Kesusahan, kepahitan akan menggantikan itu semua. Tuhan murka kepada mereka. Selamat menjalani penderitaan bangsa Israel. Moralitas keagamaan mereka dan nafsu politik mereka itu berbuahkan apa, saudara-saudara? Berbuahkan perbudakan. Moralitas pemimpin mereka, moralitas seluruh rakyat secara nasional harus kembali kepada Tuhan. Mereka telah merancang Tuhan sendiri. Mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Mereka membuat patung, dan patung buatan tangan mereka itu mereka sembah. Mereka menciptakan Tuhan sendiri. Ini begitu menyakitkan Tuhan. Mereka lebih tertarik dengan dewa-dewa, dewi-dewi orang Mesir, orang Asyur, orang Babel. Dan Tuhan yang telah melakukan banyak pertolongan, mereka belakangi. Ini menyakitkan. Karena itu bangkitlah murka Tuhan. 70 tahun Tuhan menindas, membiarkan mereka diaspora, mereka terpancar ke segala bangsa. Di Babel mereka teraniaya. Mengapa? Oleh karena moralitas mereka, baik pemimpin mereka, baik seluruh rakyat mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan jelas sudah tidak ada. Ketidaksetiaan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pertobatan.
Israel dan Yehuda, kembalilah engkau kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyatakan diri di kandang Bethlehem, yang menyempurnakan. Dia akan menuntun kamu, dia akan membasuh kamu, dia akan membalut kamu, dia akan menggendong kamu. Ini adalah berita tentang penghiburan, tentang kelepasan. Tidak selama-lamanya kalian berada dalam penderitaan. Karena itu kalian harus sadar, kalian harus sungguh-sungguh bertobat. Minggu Advent ini, seluruh umat percaya harus melakukan introspeksi dan melihat diri, bahwa kekuatan-kekuatan kebaikannya, kekuatan-kekuatan moralitasnya harus diuji ulang. Dan untuk mengujinya itu adalah melalui pertobatan itu sendiri. Jangan pernah ada orang yang merasa bangga dan sombong dengan semua kebaikan-kebaikan itu, karena semua kebaikan itu adalah kepunyaan Tuhan. Apalagi mereka yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Orang Israel terjebak untuk kesenangan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau patuh kepada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan Tuhan membuang mereka. Pemimpin, rakyat bersepakat, bersatu padu meninggalkan Tuhan. Karena itu pertobatan secara bangsa, secara nasional, Israel secara laku bangsa harus mengalami pertobatan. Itulah yang dikatakan dalam bacaan kita. Yang kedua, saudara-saudara, pertobatan macam apakah? Sebagai wujud nyata kita mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Advent kedua hari ini, itu berarti sudah makin dekat. Kristus akan datang. Maka kita perlu bersih-bersih diri. Dan itu sebabnya pertobatan yang kedua yang dituntut pada kita semua adalah sebagaimana ayat 6, 7 sampai 8. Pertobatan insani, pertobatan individu, person to person. Kalau yang pertama Israel secara bangsa perlu bertobat, maka yang kedua, maka ini semakin pertobatan secara individu. Suami, istri, anak-anak, para pelayan Tuhan harus melakukan pertobatan secara individu. Kenapa? Karena ada berita yang dikatakan oleh Yesaya. Jika kita tidak bertobat, jika kita tidak datang kepada Tuhan, maka kapasitas integritas manusia itu memang dilukiskan pada ayat 6, 7 sampai 8. Semarak manusia itu. Semarak berarti keagungan. Semarak berarti titik klimaks kejayaan manusia. Popularitas, kekayaan dan kesenangan, itulah semarak kita. Yang kita upayakan dari waktu ke waktu. Yang kita kejar dari setiap kesempatan untuk mencapai pada tingkat yang paling tinggi. Itulah semarak kita. Menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang hebat, menjadi orang tangguh. Kita punya segalanya, kita memiliki segala-galanya. Tapi semua semarak itu digambarkan seperti bunga di padang. Bunga di padang itu ada musimnya. Sebentar lagi juga dia akan berganti. Dia akan gugur. Saudara, ini mengetuk kita. Kejayaan saya, kejayaan saudara-saudara, puncak-puncak produktivitas, kenikmatan yang kita rancang dan kita upayakan, kita alami, tapi sebentar lagi itu semua semarak akan berlalu. Jelas Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, semarak manusia itu seumpama bunga di padang. Iya, indah. Pada satu kesempatan kita memang ada pada titik yang begitu tinggi, dalam puncak prestasi. Kita diacungkan jempol, tapi bersiaplah, karena itu semua akan berlalu. Alkitab mencatat semua orang
yang bertekad menyatukan ambisi dan kecerdasannya, menjadikan dirinya, keluarganya, golongannya, kelompoknya unggul. Tidak ada yang salah, tapi itu semua teruji. Semua kehebatan itu, apakah semua itu kita kelola dengan penuh kejujuran? Apakah di sana ada ketulusan? Apakah di situ ada keadilan? Semarak manusia itu diuji. Apakah di situ ada keadilan? Apakah di situ ada ketulusan? Apakah di situ ada berbagi kasih? Apakah di situ ada keadilan? Jika ini semua diabaikan, maka semarak itu akan berubah, cepat atau lambat. Saudara, dunia hari ini, apa yang kita lihat, menegaskan manusia sebagai aset. Manusia hari ini, saya dan saudara, dipandang semata-mata sebagai nilai ekonomi. Itu sebabnya manusia seringkali disebut dengan aset. Bukankah kita, ya, pikiran kita, kecerdasan kita, intelektualitas kita digali terus-menerus. Sumber daya manusia, sumber daya insani bermuara kepada puncak kerja-kerja kita yang diukur pada apa? Materi. Ini kita manusia ini. Agama baru yang muncul di dalamnya adalah materi. Otak kita, pikiran kita dinilai sebagai materi. Maka kita semua akhirnya apa, saudara-saudara? Terjebak pada apa, saudara-saudara? Pada materialisme. Kita lupa bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita harus mengandung kebenaran Tuhan. Sekali lagi, Yesaya mengingatkan tentang siapa sebenarnya kita ini. Seluruh manusia itu seperti rumput. Kalau tadi itu seperti bunga di padang, ada keindahannya, tapi sebentar keindahan itu akan berakhir. Semua puncak prestasi kita itu akan selesai. Dan sekarang dia turun. Kita seperti rumput. Rumput itu hanya memancarkan warna hijau, menenangkan, meneduhkan. Sayang sekali tidak bertahan lama. Musim kemarau akan datang, dia berubah warna coklat, tidak segar lagi, tapi lambat laun ia lisut dan layu, akhirnya kering dan mati. Tidak ada keabadian dalam hidup di dunia ini. Tidak ada keabadian dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Minggu Advent kali ini mau mengingatkan. Jangan kita bersandar pada intelektualitas kita. Jangan kita bersandar pada kekuatan nilai agama kita yang mudah dibelokkan oleh ambisi-ambisi rohaniwannya. Produk-produk yang canggih, jangan kita tertipu di sana, karena itu akan menjadi candu bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Kerja-kerja kita yang terbelenggu dalam target-target membuat jiwa kita makin rusak. Semuanya, kata pengkhotbah, sia-sia. Saudara-saudara, apa arti semua ini? Ini menunjukkan secara individu kita haus akan Tuhan. Pertobatan macam apa yang diminta dalam Minggu Advent dalam bacaan kita? Pertobatan secara pribadi. Di mana kita menemukan semarak yang sesungguhnya? Di mana sebenarnya kita menemukan ketenangan yang sesungguhnya? Di mana sebenarnya kita mendapatkan penghiburan yang sesungguhnya? Hanya ada di dalam Kristus. Ada hidup kekal. Yang akan kita songsong
yang sementara kita sambut. Pikiran kita, hati kita dan jiwa kita, seluruh kehidupan kita itu, kita harus tata ulang. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Akhirnya saudara-saudara, pertobatan secara individu ditegaskan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita semua ini adalah buatan Allah. Kita semua diciptakan Tuhan secara kelahiran, secara fisik. Tetapi fisik ini telah jatuh dalam keberdosaan. Karena itu dituntut dalam pertobatan. Dan Kristuslah yang menanggung. Itu sebabnya dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya nih? Kristus kemudian mengambil kita. Tidak ada pendosa yang tidak diketahui oleh Yesus. Di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan engkau tidak bisa bersandiwara. Kan itu relakanlah dan bertobatlah, jujurlah di hadapan Tuhan. Inilah waktunya. Kita diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudara-saudara? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sebenarnya Tuhan sudah persiapkan. Di dalam Kristuslah kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik. Tinggallah dalam Yesus. Itulah yang ditegaskan dalam seruan Yohanes Pembaptis. Bertobat tidak berarti yang lain kecuali satu, hidupmu, hati, pikiran dan jiwa harus menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan pertobatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita meresponi firman Tuhan dengan kidung jemaat 84 bait 1, Ya Yesus dikau kurindukan. Jemaat, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Dengan hati, dengan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syukur, permohonan. Di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, peradaban ini telah jatuh dalam keberdosaan. Tiap-tiap bangsa dan tiap-tiap peradaban berarti di dalamnya ada individu, tiap-tiap manusia membutuhkan Engkau. Itu sebabnya kami telah diingatkan oleh Nabi Yesaya. Ketidaksetiaan, meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan adalah kesalahan terbesar. Oleh karena dorongan keinginan terhadap kepuasan diri sendiri. Karena itu Tuhan, secara bangsa, secara nasional Israel membutuhkan pertobatan. Demikian juga bangsa ini membutuhkan waktu untuk memperbaiki diri. Bahkan juga gereja dan orang percaya secara individu, warga gereja, kami dituntut oleh Tuhan. Karena semua kemegahan kami itu akan berlalu. Hidup kami seperti rumput, sebentar dia akan layu. Semua capaian prestasi kami tidak kekal adanya. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat meninggalkan semua apa yang kami andalkan selain Engkau. Biarlah kami kembali kepadamu. Kami mempersilakan Engkau menjernihkan hati dan pikiran kami. Kami mengundang Engkau untuk tinggal dalam seluruh kehidupan kami, supaya perbuatan kami dimurnikan, ada ketulusan, ada kejujuran. Kehidupan moralitas kami bergantung pada nilai-nilai yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, hamba menyerahkan pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Ibu Ol Halimena, Bapak dan Ibu Sehombing, Bapak Buce Pulumahuni, Ibu Yohana Kuonal, Bapak Charlie Sianipar, Bapak Kaisar Manulang, Ibu Manulang, bahkan Ibu Heni Tambunan. Tuhan, kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang telah berkorban. Maka setiap penderitaan, setiap sakit penyakit mereka, Engkau sanggup untuk melakukan perkara besar. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu Tuhan, berbelas kasihlah Engkau pada mereka, ulurkan tangan-Mu, jamalah mereka, dan biarlah mereka boleh mengalami pemulihan yang daripadamu. Anak-anak kami dalam masa pendidikan yang sementara mengikuti penilaian akhir semester tingkat SD, SMP, SMA dalam pembelajaran online mereka di masa pandemi, Tuhan tolong. Ada kebosanan mereka, ada kegelisahan mereka, oleh karena mereka berhadapan terus-menerus dengan virtual yang ada. Tuhan, biarkan anak-anak-Mu mendapatkan jamahan yang daripadamu, sehingga mereka cakap dalam pelajaran, bahkan pengetahuan yang mengasihi akan Tuhan nyata pada mereka. Tidak saja produk pengetahuan mereka akan intelektualitas pengetahuan, tapi biarlah mereka tumbuh dalam karakter yang mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak muda kami dalam pergaulan mereka, pencarian mereka akan pasangan hidup. Tuhan, bersama-samalah dengan mereka.
Bahkan ketika mereka sedang berupaya juga untuk mencari pekerjaan, di tengah-tengah upaya mereka, Tuhan tolong Engkau buka jalan. Dan pada akhirnya Tuhan, seluruh panitia Natal yang telah dibentuk untuk mempersiapkan program-program teristimewa perayaan Natal di masa pandemi ini, Tuhan beri kami hikmat dan kekuatan. Kami akan mempersiapkan semua IT yang ada untuk kelengkapan dalam rekaman, bahkan juga live streaming. Tuhan menolong kami. Pada akhirnya Tuhan, selaku warga bangsa, kami menyerahkan dan memohon belas kasih Tuhan. Karuniakan keamanan, karuniakan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin kami yang tertinggi, presiden dan wakil presiden, para gubernur, bahkan seluruh rakyat bersatu padu untuk taat dalam protokol kesehatan untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk taat dan patuh terhadap setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami. Beri hikmat dan kekuatan-Mu agar pemimpin kami tetap berhikmat yang datang dari Tuhan demi keselamatan bangsa dan negara ini. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang selalu menjadi ancaman tindak kekerasan, pembunuhan dan penganiayaan. Engkau lindungi gereja dan umat-Mu dari setiap ancaman mara bahaya. Kami bersyukur mendapatkan anugerah iman percaya kepadamu, karena kehidupan kami yang kekal ada dalam campur tangan-Mu sendiri. Dengarkan syukur dan syafaat kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Pucek Pulumauni. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang bertambah. Engkau berkati dia menjadi seorang individu yang mengerjakan pertobatan, sehingga ia boleh mengalami belas kasih Tuhan. Ini semua syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal membangkitkan semangat hidup untuk melayani Tuhan. Mengucap syukur dengan memberikan persembahan adalah tanda bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Karenanya, marilah kita mengucapkan syukur hati kita melalui persembahan syukur kepada Allah, sumber hidup dan sumber berkat kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 76 ayat 11. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita nyanyikan bawa persembahanmu. Janganlah jemu
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kaya, janji-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami bermurah hati ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Karena itu, ingatkanlah juga kami agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi, maka kami akan menerima. Dengan mengasihi, kami akan dikasihi. Dengan menjadi miskin, kami akan menjadi kaya. Dengan berkorban bersama Dikau, kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami akan membacakan warta jemaat di hari Minggu ini, tanggal 6 Desember 2020. Yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH atas pelayanannya di hari Minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanannya. Kemudian ibadah Minggu online melalui channel YouTube. Untuk ibadah Minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POK Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses channel YouTube, dapat beribadah bersama di gereja dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pokok doa syafaat. Bila ada jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dalam doa syafaat pada hari Minggu, dapat menghubungi Bapak Daniel Suartio pada nomor HP 0815 854 02282 di 1 minggu sebelum ibadah ditayangkan. Kemudian ibadah pemuda. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampokhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Selanjutnya ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak, dapat menghubungi Saudara Aldika Herold Saki di nomor HP 082 111 923 649 untuk mendapatkan link Google Meet. Persembahan selama masa ibadah dari rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening mandiri milik POK Harapan Kita atas nama Antoneta Paliama _Gregorius Yul Afandi di nomor rekening 11700624762 Seluruh majelis dan pelayan firman mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Buce Pulumahuni yang berulang tahun pada tanggal 1 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat, marilah kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah Minggu pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent kedua ini saudara-saudara telah mendengarkan firman Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan hadir dan berkarya dalam kehidupan kita. Marilah kita memaknai Advent kedua ini dengan memperbaharui sikap dalam pertobatan yang sungguh dan tulus. Dan dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Dia dengan penuh semangat dalam kerendahan hati dan ketulusan demi kemuliaan nama Tuhan. Hai dunia, gembiralah.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Yesus mari sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Yesus manis sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Lah biar harta bombong kalange, lah biar nama harum kaso, sing ada satu yang dapat lawan lain, cuma Yesus.